Markas pertahanan utama Israel di kota Ashdod resmi luluh lantak setelah digempur habis-habisan oleh jet tempur gabungan milik Iran dan Mesir. Serangan terjadi cepat, terkoordinasi, dan tanpa ampun. Dalam hitungan menit, kompleks militer yang disebut sebagai pusat komando strategis Israel itu berubah menjadi lautan api dan reruntuhan beton. Laporan awal menyebutkan lebih dari 1.000 tentara Israel tewas seketika di lokasi, sementara ratusan lainnya mengalami luka parah hingga sebagian besar tidak bisa diselamatkan. Serangan ini bukan sekedar simbolis. Jet tempur Iran masuk dengan manuver low altitude, berhasil melewati radar Israel yang selama ini dibanggakan, sementara rudal Mesir menghantam langsung titik vital bangunan. Akibatnya, struktur pertahanan runtuh total. Markas pertahanan yang katanya tak tertembus, nyatanya roboh kayak kardus basah. Tak ada perlawanan berarti. Sistem pertahanan udara Israel lumpuh dan semua pasukan di dalam kompleks terjebak tanpa jalan keluar. Peristiwa ini sekaligus menjadi tamparan keras terhadap narasi Israel yang selama ini mengklaim punya salah satu militer terkuat di dunia. Faktanya, markas militer paling penting di Ashdod bisa dihancurkan hanya dengan satu gelombang serangan gabungan. Iron Dome yang dijadikan kebanggaan pun tidak bereaksi, seolah mati suri. Para analis menyebut ini sebagai kegagalan telak yang memalukan, menunjukkan bahwa Israel tidak siap menghadapi serangan berlapis dari dua front sekaligus. Tidak hanya pasukan biasa, sejumlah petinggi militer yang tengah berada di markas tersebut ikut menjadi korban. Situasi diperparah ketika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang sedang melakukan inspeksi, ikut tertimpa reruntuhan. Meski berhasil diselamatkan, Netanyahu mengalami patah tulang pada tangannya. Ironisnya, pemimpin yang biasanya tampil garang di podium, kini harus rela jadi pasien rumah sakit dengan tangan di gips. Suasana di lokasi benar-benar kacau. Ambulans berusaha mengevakuasi korban, namun jumlah jenazah yang menumpuk membuat proses berjalan lambat. Media lokal melaporkan bau hangus dan suara ledakan kecil dari amunisi yang ikut terbakar masih terdengar berjam-jam setelah serangan. Tentara yang masih hidup digambarkan berlari ketakutan, sebagian tanpa sepatu, sebagian lagi hanya fokus menyelamatkan diri. Serangan ini menjadi salah satu pukulan terbesar sepanjang sejarah militer Israel. Tak ada lagi narasi kemenangan yang bisa dijual ke publik. Ashdod kini menjadi bukti nyata bahwa kekuatan Israel bisa dihancurkan dan ribuan tentaranya bisa dihabisi dalam sekejap. Bagi banyak pihak di Timur Tengah, ini bukan hanya serangan, melainkan pengumuman terbuka bahwa Israel tidak lebih dari macan kertas yang gampang dibakar. Setelah serangan udara menghancurkan markas pertahanan di Ashdod, kepanikan total melanda pasukan Israel yang tersisa. Tentara yang seharusnya menjaga keamanan markas utama justru berhamburan keluar kompleks dengan wajah pucat, kehilangan arah, dan sebagian bahkan meninggalkan senjata mereka di medan. Pusat komando yang biasanya penuh dengan suara instruksi militer kini berubah menjadi arena kekacauan, hanya diisi dengan teriakan minta tolong, bunyi sirine, dan tangisan histeris. Seorang saksi mata menyebut, "Kami melihat tentara-tentara itu berlari keluar seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka hanya ingin selamat, tidak peduli lagi dengan disiplin atau perintah." Tentara yang biasanya gagah di TV ternyata larinya lebih cepat dari atlet Olimpiade. Banyak dari mereka menabrak satu sama lain, terjatuh, bahkan ada yang pingsan karena syok. Kondisi semakin parah karena sistem komunikasi militer Israel ikut lumpuh total. Jalur komunikasi darat tidak berfungsi, satelit tidak bisa merespons, dan pusat komando cadangan gagal mengambil alih koordinasi. Akibatnya, tidak ada instruksi jelas bagi pasukan di lapangan. Sebagian prajurit sibuk mencari perlindungan di gedung-gedung sipil terdekat, membuat warga Ashdod sendiri panik karena kota mereka tiba-tiba dipenuhi tentara yang kabur. Ironi terbesar adalah militer yang dikenal disiplin malah tampak seperti kerumunan penonton konser yang bubar karena gas air mata. Beberapa tentara muda bahkan terdengar menelpon keluarga mereka, menangis, mengatakan bahwa mereka tidak ingin mati. Pemandangan ini membuat banyak pengamat menyebut bahwa mental pasukan Israel sebenarnya rapuh, jauh berbeda dengan citra yang selalu ditampilkan ke dunia. Media Israel sendiri awalnya mencoba menutup-nutupi fakta kepanikan ini, namun video amatir warga lokal sudah terlanjur viral di media sosial, memperlihatkan tentara Israel berlari ketakutan, sebagian jatuh tersandung, sebagian lain mencoba masuk ke mobil sipil untuk kabur. Pemandangan itu membuat netizen di Timur Tengah menertawakan Israel, tentara yang katanya elit ternyata lebih mirip penonton bola yang salah stadion.
Selain itu, unit medis Israel kewalahan menghadapi jumlah korban luka yang terus bertambah. Rumah sakit di Ashdod penuh, lorong-lorong dipenuhi prajurit berdarah yang menunggu giliran. Banyak korban terpaksa dibiarkan terletak di lantai dengan perban seadanya. Para dokter mengaku tidak sanggup menangani jumlah korban sebanyak itu. Di tengah kepanikan ini, beberapa pejabat militer senior Israel bahkan tidak bisa ditemukan. Ada yang diduga tewas di reruntuhan, ada pula yang hilang kontak. Kehilangan komando membuat situasi semakin kacau. Pasukan lapangan tidak tahu siapa yang harus diikuti. Kondisi ini digambarkan oleh seorang analis sebagai militer tanpa kepala, tentara tanpa arah, dan markas tanpa marwah. Kepanikan ini jelas mempermalukan Israel di mata internasional. Negara yang selama ini menampilkan diri sebagai kekuatan militer paling canggih, ternyata runtuh hanya dalam satu serangan gabungan. Israel selalu mengaku tentara mereka berani mati demi negara, tapi ternyata lebih banyak yang berani lari demi nyawa. Serangan yang meluluh lantakkan markas pertahanan Israel di Ashdod bukanlah kebetulan atau aksi sporadis, melainkan hasil dari perencanaan militer yang rapi, disiplin, dan berlapis. Iran dan Mesir membuktikan bahwa koordinasi lintas negara bisa menjadi mimpi buruk bagi militer Israel. Jet tempur Iran melakukan penetrasi udara rendah, low altitude flying, melewati jalur yang tidak terdeteksi radar. Sementara itu, Mesir meluncurkan rudal-rudal presisi tinggi yang langsung menghantam titik vital gedung komando. Serangan terintegrasi ini menutup setiap celah pertahanan Israel. Para analis militer menegaskan bahwa Iran menggunakan jet tempur generasi baru yang dimodifikasi khusus untuk menghindari sistem Iron Dome. Rudal Mesir juga terbukti efektif menghancurkan bunker bawah tanah yang selama ini dianggap aman. Kombinasi ini membuat Israel tidak sempat melakukan perlawanan, apalagi membalas serangan. Iron Dome yang selama ini dipromosikan sebagai perisai kebanggaan Israel, ternyata hanya berfungsi sebagai kembang api mahal, cantik dilihat, tapi tidak berguna. Lebih parah lagi, serangan ini dilakukan hanya dalam satu gelombang, tidak berulang, namun hasilnya sudah menghancurkan total markas terbesar di Ashdod. Bayangkan jika gelombang kedua atau ketiga diluncurkan, kemungkinan besar separuh kota sudah rata dengan tanah. Fakta ini menunjukkan bahwa Israel bukan hanya kalah secara strategi, tapi juga gagal dalam membaca taktik lawan. Intelijen Iran dan Mesir juga patut dipuji dalam operasi ini. Mereka tampaknya sudah lama memetakan lokasi titik lemah di Ashdod. Serangan diluncurkan pada saat yang tepat, ketika markas penuh pasukan dan Netanyahu sedang melakukan inspeksi. Itu membuat dampaknya berlipat ganda, bukan hanya militer yang lumpuh, tapi juga politik Israel ikut goyah. Seorang pengamat bahkan menyindir, Iran tidak perlu kirim tentara darat, cukup kirim jet dan rudal, sisanya Israel yang hancurkan dirinya sendiri. Serangan gabungan ini juga mengirim pesan kuat ke kawasan. Kerjasama militer antar negara Timur Tengah bisa menjungkir balikan mitos kekuatan Israel. Selama ini, Israel mengandalkan propaganda bahwa mereka tidak terkalahkan karena dukungan teknologi Barat. Namun kenyataan di Ashdod membuktikan hal sebaliknya. Teknologi mahal, latihan militer besar-besaran dan anggaran pertahanan ratusan miliar dolar hanya menghasilkan tumpukan puing dan seragam tentara yang gosong. Strategi Iran dan Mesir dianggap sebagai pukulan psikologis besar. Mereka tidak hanya menghancurkan markas, tapi juga menghancurkan moral pasukan Israel. Kini seluruh dunia tahu bahwa sistem pertahanan Israel punya lubang besar yang bisa dimanfaatkan. Ashdod menjadi contoh nyata bagaimana kekuatan besar bisa dipatahkan hanya dengan kombinasi cerdas dan serangan tepat sasaran. Para analis barat pun mulai mengakui fakta ini. Beberapa menyebut Ashdod sebagai kuburan militer Israel, sebuah titik balik yang membongkar kelemahan nyata negeri itu. Bahkan ada yang memperingatkan bahwa jika koalisi Timur Tengah memperluas serangan ke basis lain, Israel bisa kewalahan dalam hitungan hari. Singkatnya, strategi Iran dan Mesir bukan sekadar kemenangan militer, tapi juga kemenangan moral, membuktikan bahwa Israel tidak lebih dari mitos rapuh yang sudah waktunya dihancurkan. Runtuhnya markas pertahanan di Ashdod bukan hanya tragedi militer, tetapi juga memicu guncangan politik yang serius di dalam negeri Israel.
Serangan yang menewaskan ribuan tentara dan melukai ratusan lainnya langsung menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin fasilitas pertahanan terpenting negara bisa hancur hanya dalam satu gelombang serangan gabungan? Pertanyaan ini segera berbalik menjadi tuduhan keras terhadap pemerintahan Benyamin Netanyahu. Netanyahu sendiri ikut merasakan dampak serangan itu secara langsung. Saat melakukan inspeksi di markas, ia tertimpa reruntuhan dan mengalami patah tulang pada tangannya. Meski kondisinya tidak kritis, kejadian ini menjadi simbol betapa rapuhnya kepemimpinan Israel di bawah dirinya. Dark joke pun bermunculan. Netanyahu akhirnya merasakan juga sakitnya patah tulang. Beda tipis sama rakyat Gaza yang patah hidupnya karena kebijakan dia sendiri. Citra Netanyahu yang selama ini tampil garang di hadapan rakyat kini hancur. Televisi Israel memperlihatkan dirinya keluar dari reruntuhan dengan tangan digips, wajah kusut dan ekspresi tak berdaya. Bagi sebagian rakyat Israel, momen itu lebih memalukan dibanding kekalahan militer itu sendiri. Roasting yang ramai di media sosial menyebut, lawan rudal Iran saja kalah, apalagi lawan tangga rumah sakit. Di parlemen, oposisi segera memanfaatkan momen ini untuk menyerang pemerintahan. Mereka menuduh Netanyahu dan jajaran militernya gagal total dalam melindungi keamanan negara. Beberapa anggota oposisi bahkan terang-terangan menuntut Netanyahu mundur. Mereka menyebut bahwa kepemimpinannya tidak lagi punya legitimasi, terutama setelah serangan di Ashdod memperlihatkan kelemahan sistem pertahanan yang sudah menghabiskan anggaran miliaran dolar. Sementara itu, di kalangan publik, kepercayaan terhadap militer Israel merosot drastis. Survei cepat yang dirilis beberapa jam setelah peristiwa menunjukkan lebih dari 60% warga tidak lagi percaya pada klaim kebal serangan yang selama ini dipropagandakan pemerintah. Banyak keluarga tentara yang marah menuding pemerintah telah mengirim anak-anak mereka ke markas Ashdod hanya untuk dijadikan korban percuma. Krisis politik ini juga diperburuk oleh konflik internal dalam kabinet Netanyahu sendiri. Sejumlah menteri pertahanan dan keamanan dikabarkan saling menyalahkan. Ada yang menuding kegagalan intelijen, ada pula yang menuding lemahnya koordinasi militer. Seorang analis politik di Tel Aviv bahkan menyindir, kabinet Israel sekarang mirip grup WhatsApp keluarga, isinya cuma saling salahkan tanpa solusi. Netanyahu mencoba meredam krisis dengan pidato singkat dari rumah sakit. Namun alih-alih menenangkan publik, pidatonya justru menambah bahan ejekan. Dengan tangan terbalut gips, Netanyahu berjanji akan membalas serangan dengan kekuatan penuh. Janji ini dianggap kosong, mengingat markas pertahanan sendiri sudah hancur. Netizen langsung membalas dengan komentar pedas. Balas dengan apa? Gips di tangan. Krisis politik yang meledak setelah serangan Ashdod jelas memperlemah Israel, baik di dalam negeri maupun di mata internasional. Negara yang selama ini berlagak kuat, kini sedang dipimpin oleh Perdana Menteri yang cedera, tentara yang ketakutan, dan rakyat yang kehilangan kepercayaan. Singkatnya, dampak politik dari serangan ini jauh lebih besar daripada keruntuhan bangunan. Israel kini menghadapi keruntuhan kepercayaan, keruntuhan legitimasi, dan keruntuhan kepemimpinan. Semua berawal dari satu serangan mematikan di Ashdod.